Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan karakteristik entitas non-laba dan Ishak nomor 35. Materi ini disusun oleh yang pertama Siti Farikah dengan NIM 190302075, Lina Anggraini dengan NIM 190302084, saya sendiri Ardana Ayu Andiati dengan NIM 190302008 dan teman saya Vindi Nika Putri dengan NIM 190302109. Oke, kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu karakteristik entitas non-laba. Berikut adalah contoh organisasi sektor publik. Yang pertama ada organisasi sosial atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan Perpu nomor 2 tahun 2017 sebagai perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM atau organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya. Untuk contoh dari organisasi kemasyarakatan adalah LSM yang bersumber dari sumbangan masyarakat, APBN atau APBD, lembaga donor lokal, Tanoto Foundation, lembaga donor internasional, Ford Foundation, UN atau World Bank. Lalu yang kedua ada lembaga pemerintahan. Untuk instansi pemerintah atau lembaga pemerintahan ini meliputi instansi pemerintahan pusat, instansi pemerintahan daerah, BLU dikonsolidasikan dengan LKP menggunakan PSAP, UBL atau unit badan lainnya menggunakan SAK, disajikan dengan metode ekuitas badan umum milik negara atau daerah menggunakan SAK, disajikan dengan metode ekuitas. Untuk keuangan negara ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemerintah daerah ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pemerintahan desa diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Lalu instansi pemerintah menggunakan standar akuntansi pemerintah PP Nomor 24 Tahun 2005, PP 71 Tahun 2010 yang disusun oleh Komite Akuntansi Pemerintahan kemudian ditetapkan dengan peraturan pemerintahan. Lalu yang ketiga ada organisasi keagamaan atau organisasi agama. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Perlakuan akuntansinya menggunakan pelaporan entitas bertujuan non-laba, diatur oleh PSAK nomor 45, kemudian digantikan oleh Ishak nomor 35. Untuk beberapa lembaga kecil belum menggunakan akuntansi ya. Contohnya adalah Parisada Hindu Dharma Indonesia, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI, terus Majelis Agama Buddha atau Magabudi, Muslimat NU, dan lain-lain.
Lalu ada yayasan sosial. Yayasan sosial ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 menggantikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang disiapkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Kemudian ada ketentuan yayasan yang memperoleh bantuan negara, bantuan luar negeri, dan atau pihak lain sebesar 500 juta rupiah atau lebih dalam 1 tahun buku atau mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar 220 miliar atau lebih. Laporan keuangan yayasan itu wajib diaudit oleh akuntan publik dan wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. Lalu yang kelima ada institusi pendidikan atau perguruan tinggi ya biasanya. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Universitas, pasal 2 yang berbunyi pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program dokter, program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Prinsip akuntabilitasnya adalah kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan perguruan tinggi kepada semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas perguruan tinggi merupakan bentuk pertanggungjawaban perguruan tinggi kepada masyarakat yang terdiri dari akuntabilitas akademik dan akuntabilitas non-akademik. Untuk perguruan tinggi ini ada perguruan tinggi negeri, yaitu bisa berupa badan hukum, badan layanan atau BLU atau satuan kerja atau satker. Lalu ada perguruan tinggi swasta. Kemudian nomor 6 ada institusi kesehatan. Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 1. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 5 dijelaskan bahwa fungsi rumah sakit adalah sebagai penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan. Kemudian ada pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan pemberian layanan kesehatan, dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan. Nah, untuk rumah sakit BLU sendiri menggunakan PSAP ya, karena sebelumnya kan menggunakan PSAP dan SAK. Lalu kemudian untuk rumah sakit yang bukan milik pemerintah, bisa berupa swasta murni itu menggunakan PSAK, dan swasta berorientasi non-laba akan menggunakan SAK entitas non-laba. Kemudian ada karakteristik entitas non-laba. Entitas non-laba bertanggung jawab pada sumber daya publik. Meskipun ada tujuan-tujuan lain, tapi tujuan utamanya adalah memastikan ketersediaan informasi, melakukan pengembangan kebijakan, menetapkan kebijakan moneter, dapat menetapkan pajak dan kebijakan fiskal. Kegiatan operasinya menggambarkan kepatuhan terhadap persyaratan hukum. Untuk sifat program sektor publiknya adalah membuat peningkatan kebutuhan akan informasi tentang keberlanjutan jangka panjang dari keuangan entitas sektor publik. Untuk anggaran ini akan mencerminkan unsur-unsur keuangan dari rencana pemerintahan dalam periode mendatang. Kemudian selanjutnya ada pengertian dari organisasi non-laba. Organisasi non-laba adalah sebuah entitas berbentuk organisasi yang punya tujuan utama untuk memenuhi kekurangan isu publik dengan cara menarik perhatian publik dengan tujuan yang tidak komersial
atau tanpa ada tujuan yang bersifat mencari laba. Organisasi non-laba dapat meliputi lembaga-lembaga seperti yayasan, fasilitas pendidikan, fasilitas sosial, rumah ibadat, rumah sakit, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, kemudian organisasi jasa seperti sukarelawan, museum, asosiasi profesional, institut riset, dan beberapa para petugas pemerintah. Perusahaan non-laba, walaupun disebut demikian, bukan berarti perusahaan-perusahaan itu tidak mencari dan tidak menggunakan uang dalam melakukan kegiatan operasional mereka. Perusahaan non-laba pada umumnya mendapatkan pemasukan dari sumbangan, hibah, penjualan barang dan jasa, dan lain sebagainya. ISAK nomor 35. ISAK 35 atau Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan yang mengatur tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba yang berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020, di mana sebelumnya untuk organisasi non-laba diatur dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45 atau PSAK 45 revisi 2017 yang sekarang telah diganti menjadi ISAK 35. PSAK 45 dengan ISAK 35 terdapat perbedaan di mana perbedaan mendasar yaitu klasifikasi aset neto yang mana menggabungkan aset neto terikat permanen dan aset neto terikat temporer menjadi aset neto dengan pembatasan atau with restriction akan mengurangi kompleksitas, dan aset neto tidak terikat menjadi aset neto tanpa pembatasan atau without restriction. Oleh karena itu akan membawa pemahaman yang lebih baik dan manfaat lebih besar bagi pengguna laporan keuangan entitas berorientasi non-laba. ISAK 35 menyebutkan tentang perincian penyajian laporan keuangan. Untuk yang pertama, menggunakan terminologi yang cocok bagi entitas yang berorientasi laba. Kemudian yang kedua, tidak menyediakan pedoman bagaimana entitas dengan aktivitas non-laba menyajikan laporan keuangannya. Yang kemudian nomor 3, karakteristik dari entitas berorientasi non-laba berbeda dengan entitas bisnis. Kemudian yang terakhir, kemampuan entitas berorientasi non-laba dalam menggunakan sumber daya tersebut dikomunikasikan melalui laporan keuangan. Ruang lingkup objek ISAK 35 yaitu yang pertama, entitas berorientasi non-laba terlepas dari apapun bentuk hukumnya. Yang kedua, ditetapkan juga oleh entitas yang menerapkan SAK ETAP. ISAK 35 hanya mengatur mengenai penyajian pelaporan keuangan, sehingga ketentuan akuntansi lain dilakukan oleh entitas non-laba tersebut mengacu pada SAK dan SAK ETAP masing-masing yang relevan. Selanjutnya, kebebasan untuk melakukan penyesuaian terhadap beberapa hal sesuai dengan kondisi entitas non-laba. Itu contohnya, yang pertama, penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos dalam laporan keuangan. Yang kedua, penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk laporan keuangan itu sendiri. Yang ketiga, tidak ada pengaturan ketentuan transisi yang diatur khusus pada ISAK 35. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.